Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa, kita bawain cerita dari Simple Man. Yuk kita langsung simak saja. Barep Tunggal dalam bahasa Jawa berarti anak pertama dan satu-satunya. Namun di keluarga penulis, kalimat ini berbeda, memiliki makna yang lain yang sudah dipercaya turun-temurun, bahkan sejak zaman Trah Tumrah yang dalam silsilah keluarga Jawa sebagai nenek moyang pertama. Mulai dari sini, cerita ini akan penulis buka dengan satu kisah yang selama ini selalu penulis pikirkan. Untuk kata ganti penulis diganti dengan aku ya. Oke, kita lanjut. Apa hubungan getih anget dengan Barep Tunggal dalam silsilah keluargaku? Konon, aku bukan satu-satunya orang yang terlahir dengan anugerah seperti ini. Karena sebelum aku lahir, sudah ada yang mendapatkan hakikat sebagai getih anget yang sekaligus menyandang nama sebagai Barep Tunggal, yang begitu diagung-agungkan keluargaku. Beliau adalah sepupu dari Bu Desi. Aku memanggilnya dengan nama Mas Didi, dan kisah ini akan sangat amat berhubungan dengan beliau. Kenapa Barep Tunggal begitu diagung-agungkan oleh keluargaku? Begini ceritanya. Saat itu, keluarga besarku merupakan satu dari 6 orang pertama yang tinggal di desa ini. Tidak mudah waktu itu untuk tinggal di sini, karena tanah di sini sangat sengak, dan bila dilihat oleh orang biasa, tanah ini akan membuat begidik ngeri. Sebaliknya, mereka yang bisa melihat tanah ini akan tahu bahwasanya tanah di sini masih mengandung nilai mistis yang luar biasa hebat. Sebegitu hebatnya hingga butuh persiapan yang matang untuk membuka sepetak lahan. Karena itu, desa ini dulu dipanggil dengan Desa Bangsa Lalembut. Kakek akulah yang pertama membangun lahan di sini. Karena itulah, beliau sangat disegani, bahkan menjadi salah satu tetua yang selalu dimintai tolong bila terjadi apa-apa. Namun, kita tidak akan menceritakan desa ini, karena yang akan kita ceritakan adalah fenomena Barep Tunggal yang ada di dalam keluarga besarku. Saat itu, keluargaku masih menganut animisme. Meskipun kami adalah muslim, namun muslim di zaman itu sangat berbeda dengan muslim di zaman sekarang. Bukan kami tidak melaksanakan sholat, kami masih melaksanakan sholat, namun kami tidak menaui apa itu ajaran Islam yang sebenarnya. Karena itulah, ajaran kejawen dan animisme yang kuat membuat kami mengagungkan peninggalan leluhur kami. Salah satunya, sesajian setiap malam khusus yang akan diberitahukan oleh mereka yang mendapat kehormatan sebagai Barep Tunggal di keluarga kami. Agar kalian tidak bingung, akan aku jelaskan sekali lagi bahwa Barep Tunggal memiliki makna yang berbeda di dalam keluarga besarku. Barep Tunggal bukan tentang anak pertama dan satu-satunya, melainkan seorang anak yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan nenek moyang kami, agar kelak keluarga besar kami dijauhkan dari yang namanya balak besar. Karena zaman itu, ilmu hitam hampir dimiliki setiap keluarga besar, sekaligus untuk menghindari keluarga besar lain yang mungkin menyimpan dendam dengan keluarga besar kami. Masalahnya, Barep Tunggal dipercaya hanya turun pada anak pertama. Dan seorang Barep Tunggal hanya bisa dikenali dengan Barep Tunggal yang lain. Disinilah titik masalahnya terjadi, karena Barep Tunggal hanya ada dalam satu generasi, karena merujuk pada satu kalimat tunggal, yang berarti satu. Disinilah masalah itu muncul ketika aku lahir sebagai Barep Tunggal di keluarga besarku ini, karena konon, ketika Pak Deno melihat dan mengatakan bahwa aku juga adalah Barep Tunggal, beliau kaget, lebih ke arah bingung. 12 tahun sebelum aku lahir, Barep Tunggal sudah disandang oleh anak lain. Dan bagaimana mungkin dalam satu generasi waktu Jawa ada 2 Barep Tunggal dalam keluarga ini? Hal ini segera menjadi masalah serius keluarga besarku, karena bila tidak segera diambil keputusan, hal ini hanya akan menimbulkan sengketa permusuhan sesama keluarga. Dan ketakutan itu rupanya menjadi kenyataan. Namun, kisah ini akan aku ceritakan detailnya dari sudut pandang informasi yang aku dapat dari sepupu terdekatku, Mas Ahyat. Beliau menjadi saksi peristiwa yang tidak dapat aku ingat, karena konon aku memang sengaja disapai atau hilangkan. Awalnya, tidak ada yang tahu bila aku adalah Barep Tunggal, karena aku lahir di rumah sakit. Zaman itu,
kebanyakan anak-anak di desaku hanya mengandalkan dukun beranak, dan ada satu dukun yang sudah dipercaya oleh keluarga besarku. Beliaulah yang memiliki pengetahuan tentang weton, serta keistimewaan seorang anak yang baru lahir. Beliau jugalah yang dulu 12 tahun sebelum aku lahir telah menetapkan anak yang akan melanjutkan tradisi keluarga sudah lahir. Hal ini menjadi sukacita di keluargaku. Dia adalah Mas Didi. Sebelum Mas Didi, Barep Tunggal disandang oleh Pak Deno yang merupakan generasi dari Bapak. Pak Deno adalah kakak kandung dari Bapak, dan sejak kecil beliau memang paling berbeda, bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya. Seperti Deno, Mas Didi juga memiliki perbedaan mencolok, bahkan lebih condong ke mengerikan. Bahkan beberapa warga desaku menganggap Mas Didi itu anak yang aneh, gemar bermain sendiri, dan tidak suka berkumpul dengan anak seusianya. Namun, yang membuat semua orang takut adalah ketika Mas Didi meramalkan bahwa akan ada sebuah keluarga yang meninggal dengan cara ganjil. Di sini, kemampuan Mas Didi sudah diakui oleh keluarga besarku, padahal saat itu usianya nggak lebih dari 7 tahun. Selama 3 hari berturut-turut, Mas Didi duduk dan memandang sebuah rumah. Setiap ditegur si pemilik rumah, Mas Didi akan mengatakan, "Anak geni mumbul." Namun si pemilik rumah tidak mengerti apa maksud ucapan anak kecil itu. Hal ini menjadi perbincangan banyak orang, sampai Deno datang dan melihat rupanya ada banaspati di atas rumah itu. Banaspati adalah bola api yang konon dimiliki oleh mereka yang memiliki ilmu tinggi. Masalahnya, banaspati sering dikaitkan dengan sebuah bencana yang berujung kematian. Deno menjelaskan pada Mas Didi bahwa apa yang dilihatnya merupakan hal yang istimewa. Tidak banyak bahkan oleh mereka yang bisa melihat untuk dapat menyaksikan banaspati terbang, kecuali mereka yang sudah dipilih langsung oleh nenek moyang kami. Benar saja, keesokan harinya, salah satu dari orang yang tinggal di dalam rumah itu meninggal dengan cara yang ganjil. Kulitnya melepuh, diakhiri dengan borok dan nanah yang bau. Deno menjelaskan segalanya, bahwa itu adalah kiriman dari seseorang yang tidak suka. Sejak saat itu, keluarga besar kami menganggap Mas Didi lah penerus dari Pak Deno di keluarga kami. Dan pada usianya ke-9, ada makhluk hitam yang dipercaya sebagai jelmaan genderuwo yang mengasuh Mas Didi. Bahkan hingga sampai saat ini, genderuwo yang mengasuh Mas Didi kabarnya bukan genderuwo sembarangan yang biasa ada di bawah pohon pisang. Namun, genderuwo ini berasal dari gunung yang jauh yang tertarik dengan getih hangat Mas Didi, sehingga akhirnya ia mengikuti Mas Didi, menjaganya dan juga mengikutinya. Pak Dino mengatakan, genderuwo ini bukan tiang kembarnya, karena kakekku sempat takut bila mana tiang kembar Mas Didi adalah makhluk ini. Getih hangat tidak dapat dikuasai sembarangan, makhluk lembut kecuali tiang kembarnya. Hal itu berlaku pada Mas Didi ini. Namun semenjak adanya makhluk itu, Mas Didi sangat ditakuti, terutama oleh anak-anak desaku, karena konon bila Mas Didi sakit hati atau marah dapat menyebabkan bencana penyakit bagi yang menyakiti. Selama 12 tahun itu, semenjak kelahiran Mas Didi, tidak ada yang terjadi dengan keluargaku. Namun semua berubah setelah bapak dan ibu bertemu, menikah, dan kemudian aku lahir di dunia ini. Karena kata Mas Ahyat, saat aku masih bayi, yang selalu mengasuh dan tidak mau jauh-jauh dariku adalah Mas Didi. Padahal sebelumnya, Mas Didi selalu menghindari kontak dengan anak-anak lain ataupun orang lain. Beliau juga dijauhi oleh warga desaku. Lalu kenapa Mas Didi selalu ada di sampingku yang masih bayi? Hal ini belum terjawab sampai saat ini. Sejak kecil, aku terlahir dengan kondisi tubuh yang pesakitan. Sedikit-sedikit badan gampang sekali panas, dan setiap malam aku selalu suka tertawa sendirian di samping bapak dan ibu yang tidur bersama-sama dalam satu kasur. Hal ini membuat bapak kadang penasaran. Pernah sesekali ibu, yang notabene lebih sensitif dari bapak, suka mendengar suara tertawa yang menyerupai suara kuntilanak. Apapun itu, setiap malam selalu saja ada yang datang dan membuatku yang masih bayi tertawa. Hal ini segera diceritakan kepada Deno, dan ketika di Terawang, Deno begitu kaget. Hampir di setiap sudut rumahku ada penghuni tak diundang menunggu saat aku sendirian. Awalnya Deno masih belum curiga dan menganggap hal itu biasa saja, karena umumnya makhluk seperti itu memang gemar sekali menggoda bayi, karena indera mereka masih sangat sensitif.
Inilah alasan kenapa bayi bisa melihat hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang dewasa sekalipun, karena mereka masih dianugerahi dengan mata batin terbuka. Seiring bertambahnya usia, mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Namun rupanya, Deno tidak tahu menahu bahwa aku berbeda dengan anak-anak lain. Semua diketahui setelah kejadian yang menimpaku di suatu tempat yang jauh. Saat itu, katanya aku sempat menghilang selama 1 hari 1 malam. Berawal dari arisan keluarga di rumah Bule Sri, aku yang awalnya diasuh oleh sepupu perempuanku, tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini, Mas Ahyat mengingatkan. Coba eleng-elengan, biar awakmu seumur 4 tahun, aku nonggok kunuyoan. Ketika mendengar itu, akhirnya pertanyaanku selama ini terjawab. Dulu aku sering memikirkan sesuatu tentang sebuah pohon keres atau leci Jawa yang tumbuh subur, di mana dahan dan daunnya sampai menempel di tanah. Di sana aku sedang bermain. Mas, gone ono wit keresnya boten? Mas Ahyat hanya menatap aku nanar, lalu berujar, "Yo, nggo kuno awakmu ditemokno ambek Deno. Sadurunge wis digoleki Dino bleng." Disitulah Deno baru tahu bahwa aku sama seperti Mas Didi. Dan dari sana juga Deno akhirnya paham kenapa aku gampang sakit. Rupanya aku dan Mas Didi tidak boleh didekatkan satu sama lain, terutama aku, di mana Mas Didi akan banyak mengambil yang disebut jiwo. Sejak saat itu, aku gak boleh lagi dekat dengan Mas Didi. Namun, kabarnya genderuwo hitam itu jadi lebih sering datang ke rumahku, dan ibulah yang menjadi saksi makhluk itu selalu datang menemuiku. Bapak sehari-hari bekerja sebagai tukang becak waktu aku kecil dulu, dan malam itu bapak belum pulang dari narik. Ibu di rumah sendirian, menemaniku main daun singkong. Hari sudah petang. Di dalam rumah gubukku, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Suaranya intens dan itu jelas bukan bapak. Tidak ada salam dan hanya ketukan pintu. Rumahku masih menggunakan tembok bambu, sehingga ada celah ibu buat mengintip apa yang ada di luar. Rupanya kosong. Setiap ibu kembali ke tempatku, ada yang ngetuk lagi. Hal itu terjadi terus, sampai akhirnya ibu membuka pintu dan benar saja, ibu tidak melihat ada siapapun di sana. Di depan rumahku ada pohon mangga. Dilihatnya ke sana kemari, masih tidak menemukan siapapun. Pas ibu balik, ibu terlonjak kaget. Rupanya ada makhluk hitam besar. Matanya menyala merah, bertaring dengan kuku jari panjang, tengah menggendong aku. Ibu melihat aku tampak senang digendong makhluk itu. Ibu menjerit keras, namun makhluk itu menjambak ibu dan membuatnya jatuh pingsan. Bapak pulang dan melihat ibu sudah terkapar. Namun anehnya, aku ditemukan ada di dalam kamar, tertidur lelap di atas kasur. Malam itu sontak, bapak langsung bertemu Simbah. Mbahku ini adalah orang yang ilmunya cukup tinggi. Aku biasa memanggil beliau Mbah Nang, yang artinya Mbah Lanang. Rupanya, Mbah Nang baru saja melihat apa yang terjadi dari sebilah kerisnya. Dan dengan wajah bingung, Mbah Nang mengatakan, makhluk itu disuruh oleh Mas Didi. Hari itu juga, semua keluarga dipanggil dan dikumpulkan untuk membahas hal ini. Konon, Deno membela Mas Didi sampai-sampai membuat bapak sangat marah. Karena nyawaku rupanya dalam bahaya, bukan karena Mas Didi, namun makhluk yang mengikutinya. Ada hal yang membuat bapak khawatir. Bahkan ibu sampai mengusulkan untuk membawaku jauh dari rumah itu, pulang ke rumah orang tuanya. Di sini, akhirnya diambil jalan tengah. Deno akan pergi sebentar untuk bertanya pada Trah Tumerah. Sekembalinya Deno, ternyata memang makhluk itu tidak ada sangkut pautnya sama Mas Didi. Karena rupanya kedatangan makhluk itu bukan atas perintah, melainkan keinginan sendiri. Sejak aku dan Mas Didi dipisahkan, Mas Didi seringkali kangen dengan aku dan menganggap aku adik kandungnya sendiri. Dan makhluk itu tidak tega melihat Mas Didi tersiksa seperti itu, sehingga akhirnya makhluk itu seringkali mengunjungi aku.
Masalahnya, setiap aku deket sama Mas Didi, aku pasti jatuh sakit. Dan sakitnya itu lama sembuhnya. Bahkan aku sering sawan. Di sini, dukun beranak keluargaku datang. Beliau marah. Kenapa dulu yang membantu persalinan bukan dia pada saat kelahiranku? Gara-gara ini, gak ada yang tahu siapa aku. Barep tunggal, iku yo tunggal. Gak iso anak loro, iso nekano bala. Di lain hal, aku gak bisa diapa-apakan karena masih sangat kecil dan beresiko. Setelah mencari-cari jalan keluar, Deno akhirnya melakukan perwalian. Jadi, perwalian itu semacam mengikat satu sama lain. Deno akan menjadi wali Mas Didi, sedangkan aku akan diwalikan oleh orang yang bersedia menjadi pagar bagiku. Orang yang ilmunya setara atau lebih dari Deno. Di sini aku bertemu orang itu. Pria Parubaya yang biasa dipanggil Pak Haji Sana. Beliau berasal dari Banyuwangi. Dan ketika aku datang ke rumahnya dulu, beliau langsung tahu masalah apa yang dihadapi keluarga besarku. Ya wes, ben aku jadi waline caiki. Namun, setelah terjadi perwalian itu, ada malam di mana Deno mengumpulkan semua keluarga besarku di rumah Simbah. Malam itu, Deno mengatakan, desa ini akan dilewati yang namanya Brahwaono. Biasanya pasukan lembut yang melewati desa-desa. Malam itu juga, desaku lebih sepi dari biasanya. Tidak cuma keluarga besarku yang berkumpul dalam satu atap, tapi semua orang bersembunyi di dalam rumah mereka masing-masing. Suasana desaku mencekam seperti desa mati. Anak-anak di dahinya diberi kunir, katanya biar tidak gampang sawan. Di situ aku bertemu lagi sama Mas Didi. Anehnya, sekarang Mas Didi yang jatuh sakit. Sakitnya luar biasa, sampai Mas Didi tidak dapat bernafas dan seperti orang ayan. Rupanya yang ditakutkan Deno sudah datang. Makhluk yang membawa aku di pohon keres ternyata sudah tahu keberadaanku, dan kabarnya itu adalah tiang kembarku. Namun Deno menjelaskan, belum bisa tiang kembar dirasuki bila belum akil balik. Dan semenjak itu, yang awalnya Mas Didi jauh lebih kuat dariku, kini jauh lebih lemah dariku, karena makhluk itu selalu ada di belakangku. Mas Ahyat menceritakan kondisi saat itu. Semua orang tegang, Bude, Bule, bahkan Mbah Nang dan Mbah Dok juga begitu. Deno hanya duduk mengisap rokok, sementara Mas Didi dibawa ke kamar belakang. Aku dibiarkan sendiri karena kabarnya aku main dengan makhluk itu. Pak Haji Sana sudah tahu karena keesokan harinya Bapak membawaku ke rumahnya atas perintah Deno. Pak Haji Sana hanya mengatakan agar membangun pagar kayu dari prank kuning di teras rumah. Konon, makhluk itu sangat benci dengan bambu kuning. Bapak segera menuruti apa yang diperintahkan Pak Haji Sana. Sembari menunggu jalan apa sebaiknya agar makhluk itu tidak mengikutiku, ada hal unik yang dulu ibu selalu ceritakan ke aku. Waktu kecil, aku itu rewel. Tiap bapak berangkat narik beca, aku bakal nangis gak berhenti-berhenti. Dan bahkan ibu sampai nyerah, harus bagaimana biar aku gak nangis. Kalau bapak gak narik, kami gak ada uang buat makan. Akhirnya, cara satu-satunya, aku diletakkan di pagar kuning. Dan anehnya, setiap aku di sana, aku seakan lupa bapak akan pergi narik. Dan aku akan bermain di sana, seolah-olah ada yang nemenin aku main. Sebenarnya, yang nemenin aku main adalah makhluk itu. Dia yang disebut Deno, tiang kembarku. Setiap kali aku tanya Mas Ahyat seperti apa wujudnya, Mas Ahyat tampak tidak mau membicarakan. Jujur, aku sedikit ingat, tapi setiap aku udah hampir dapat wujudnya, aku langsung lupa. Yang aku ingat cuma pohon keres tempat makhluk itu tinggal. Karena kejadian waktu arisan keluarga itu, setahu aku gak dibawa oleh siapapun, melainkan aku lari mengikuti gantrung atau capung yang terbang menuju pohon keres itu. Mas Ayat hanya mengatakan bahwa Mas Didi semenjak saat itu tidak berani mendekatiku dan selalu ketakutan tiap melihatku. Untuk seorang anak berusia 16 tahun yang sudah terbiasa melihat makhluk seperti itu, tentu itu bukan hal yang biasa. Semengerikan apa makhluk itu? Namun yang pertama tahu wujud makhluk itu adalah Mbah Kimon, tetanggaku yang selalu mengamati ketika aku bermain di pagar bambu kuning. Kabarnya, makhluk itu mengasuhku layaknya seorang ibu. Wujudnya menyerupai wanita dengan wajah tertutup rambut panjang. Panjang rambutnya sendiri sampai menyentuh tanah. Badannya bungkuk dengan tangan kurus dan kuku panjang. Mbah Kimon selalu memperhatikanku, namun beliau tidak berani melakukan apa-apa karena kasus tiang kembar bukan kasus boleh yang ditangani oleh orang luar. Karena tiang kembar memiliki tingkat bukan sekadar diikuti oleh jin, melainkan ikatan bawa jin itu sangat susah untuk diusir dan tentu saja mencelakai.
Tidak hanya Bagimon, hampir semua orang tua tahu keberadaan makhluk ini yang menetap di pagar bambu kuning rumahku. Biasanya ia hanya berdiri di sana, dan yang bisa melihatnya tidak berani menatap lama-lama karena konon matanya melihat dengan amarah. Namun setiap bermain dengan aku, wajahnya teduh seperti ibu bertemu dengan anaknya. Semua orang Jawa tahu, tidak ada yang namanya tiang kembar yang mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, makhluk ini hanya sedang menunggu sampai aku benar-benar siap untuk menjadi jodoh bagi dirinya. Yang mengejutkan adalah bambu kuning itu rupanya bukan media untuk makhluk itu agar tidak mendekatiku di dalam kamar. Namun, bambu kuning itu hanya sebagai wadah bagi makhluk itu untuk tidak tinggal di dalam rumah. Karena ibu pernah melihat makhluk itu mengelus rambutku. Makhluk itu selalu menemaniku di dalam kamar, namun ia akan pergi ketika aku udah tidur. Di lain hal, Pak Haji Sanah sudah mempersiapkan semuanya. Akan tetapi, ada hal yang akan menimbulkan masalah besar di dalam keluarga besarku. Bapak, sedianya tidak boleh lagi mengikuti tradisi yang dilakukan keluarga besarku. Karena yang namanya barep tunggal hanyalah salah satu dari tipu daya iblis yang sewaktu-waktu dapat menyesatkan lebih jauh. Namun hal ini tidak diterima oleh Pak Deno. Menurut mereka, semua orang berhak atas pilihannya sendiri. Semenjak saat itu, keluarga besarku terbagi menjadi dua, mendukung untuk tidak melanjutkan tradisi atau tetap melanjutkan tradisi ini. Meski begitu, Pak Deno tidak lepas tangan. Semenjak beliau tahu bahwa aku berbeda, beliau menjalankan puasa muteh. Puasa yang dilakukan untuk memperkuat ilmunya, karena urusan tiang kembar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi Mbah Nang sudah siap menurunkan kerisnya. Konon, ketegangan ini bahkan membuat desaku jauh lebih mencekam daripada biasanya. Di setiap sudut desa ditemui banyak sekali lelembut tamu yang kebanyakan berasal dari tempat yang jauh. Alasan mereka di sini karena tiang kembar adalah wadah bagi mereka untuk ikut masuk. Mas Hayat bercerita, bila semenjak kejadian itu, aku dititipkan dan tinggal bersama Pak Haji Sanah selama 1 minggu. Dan beliau menceritakan asal-usul tiang kembar yang rupanya memiliki hubungan dengan ibu. Hal ini juga diketahui oleh Pak Deno. Ibu adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Rupanya sejak kecil, ibu itu anaknya memang sedikit dablek dan susah diatur. Namun hal yang gak diketahui adalah ibu itu kesayangan Mbah Buyut. Mbah Buyut ini bisa dibilang berilmu tinggi dan memiliki perewangan yang banyak sekali untuk menjaga rumahnya. Karena Mbah Buyut adalah salah satu orang yang berada waktu itu. Ibu pernah cerita suatu waktu di mana rumah Mbah Buyut disatroni oleh maling. Belum masuk rumah dan hanya berniat untuk maling. Namun, si maling sudah ditangkap oleh makhluk yang besarnya setinggi pohon rambutan. Untung saja, maling itu paham akan yang namanya perewangan. Jadi beliau berteriak, "Kulo nuwun," dan dijawab oleh Mbah Buyut dari dalam rumah. Ketika dijawab Mbah Buyut, maka otomatis perewangannya melepaskan maling itu dan kemudian pergi menjauh. Mbah Buyut baru sadar bila apa yang baru saja dia lakukan adalah melepaskan orang yang berniat maling. Di sini, Mbah Buyut rupanya ngasih ibu semacam penjaga yang berwujud wanita mengenakan kebaya. Ibu dulu memanggilnya dengan kembang turi karena kebayanya berwarna merah menyerupai kembang turi. Berbeda dengan Mbah Buyut, Simbah yang merupakan ibu kandungnya, ibu adalah muslim taat. Beliau menjauhi nilai kejawen dan mengajarkan anak-anaknya untuk tidak percaya hal itu. Semua anaknya nurut kecuali ibu. Di sini, ibu dilatih oleh seorang guru spiritual. Salah satunya adalah puasa malam. Konon, puasa ini gak bisa sembarangan dilakukan dan tingkat kesulitannya jauh di luar akal. Bahkan sebegitu sulitnya puasa ini bisa menyebabkan seorang manusia menjadi gila. Dasar ibu memang bandel dari kecil. Beliau nekat melakukan puasa itu. Puasa itu hanya dilakukan selama 3 hari dengan hanya meminum air putih setiap jam 12 dan tidak boleh tidur bila belum melewati jam 3 dini hari. Namun ibu hanya bisa berpuasa selama 2 hari karena pada hari kedua beliau didatangi 2 jin wanita yang berwajah kembar.
Dua jin wanita kembar ini menawarkan kesepakatan bahwa ibu bisa mendapat apapun yang dia inginkan hanya dengan syarat dia diperbolehkan tinggal dan mengikuti ibu. Perewangan ibu tidak suka dengan ini, sehingga terjadi benturan yang membuat ibu jatuh sakit. Di sini, Simbah tahu bahwa ibu rupanya melakukan hal-hal semacam ini, sehingga akhirnya ibu diruqyah dan ditemukan puluhan susuk dalam wajah ibu. Di sini, Pak Haji San'ah menjelaskan bahwa tubuhku baunya sudah seperti pandan yang ditanak, sedangkan tiang kembarku memiliki aroma yang sama, dan mereka rupanya memiliki ikatan dengan dua jin wanita itu. Dan selama ini, dua jin wanita itu rupanya masih mengikuti ibu. Namun dari jauh, sedangkan perewangan ibu yang dulu diberi untuk jaga ibu sudah dikurung setelah kejadian ruqyah itu. Hari itu juga, bapak dan ibuku setuju dan akan membawaku pindah menjauh dari keluarga besarku. Setiap malam, sebelum tidur, ibu selalu membacakanku sesuai perintah Pak Haji San'ah selama sebulan penuh bergantian sama bapak, dan setiap dibacakan, ku selalu sawan. Kadang meronta kepanasan, kadang kejang-kejang seperti orang ayan, bahkan beberapa kali membuat ibu tidak tega. Namun semua ini harus dilakukan untuk membuat tiang kembarku yang berupa jin pengikut ini bisa menjauh. Sedangkan dari jauh, Pak Haji San'ah juga membantu dari rumahnya. Puncaknya, ketika aku menjerit bahkan Mbah Nang dan Mbah Do sampai ikut menemani di dalam kamar, karena katanya rumahku sudah dipenuhi oleh lembut. Di usia yang masih sekecil itu, aku dibawa ke Banyuwangi dengan Pak Haji San'ah dan Pak Deno. Sesampainya di sana, aku setiap harinya dijaga di dalam kamar kecil. Agar tiang kembar ini tidak mengikutiku lagi, satu-satunya cara adalah membuat bau pandan yang ada di dalam tubuhku dibuat kabur dengan cara menutup paksa mata batinku yang katanya semakin sensitif. Namun efeknya, penulis gampang sakit, namun untuk beberapa bulan saja. Dan Pak Haji San'ah juga mengatakan bahwa sewaktu-waktu lokasiku bisa saja ditemukan lagi, dan bila itu terjadi, maka aku harus dibawa lagi kembali ke sini. Pak Deno sebenarnya punya alternatif lain. Dia kenal dengan seorang wanita tua yang bisa membantu aku untuk mengaburkan bebauan aroma badanku. Namun ditolak sama bapak karena melibatkan banyak jin, dan bapak juga sudah tidak percaya dengan Deno. Meski begitu, kelak aku akan dipertemukan dengan wanita tua ini. Kejadian ini berlanjut ketika aku berurusan dengan makhluk penghuni pabrik tua, rumah pendopo. Hal yang dianggap Deno sudah berakhir dengan keluarnya makhluk itu dari tubuhku. Rupanya mendatangkan dua jin kembar yang sempat dulu datang ke ibu. Kali ini dia menampakkan wujudnya. Yang gak bisa aku lupain dari wujudnya adalah senyumnya. Bibir mereka miring, dengan mata tertutup, rambut gimbal, dan cara melihatku dengan menekuk kepalanya ke samping. Setiap mereka mendekat nyaris menyerupai seseorang yang tengah berjalan pincang, tergedek-gedek. Setiap malam, satu dari mereka akan duduk di atas almari, yang satunya menatap aku dari ujung kamar. Aku hanya bisa melihat mereka, tanpa dapat berbicara dengan mereka. Namun, anehnya aku gak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya, nyaris aku selalu ngeliatin mereka. Tapi setiap kali aku ingat peristiwa ini, amit-amit, aku gak mau lagi lihat makhluk seperti itu. Terlebih ketika aku tidur, mereka akan menatap wajahku dekat sekali dengan bibir miring yang terkadang menampakkan gigi bugis ompong mereka. Selama itu juga, aku gak tahu. Ternyata peristiwa ini serius dari apa yang aku duga. Mata batin yang aku sempat ditutup oleh Pak Haji San'ah ternyata sudah dibuka oleh mereka, sehingga aku jauh lebih sensitif. Hanya saja mereka yang bisa aku lihat hanya mereka yang menghendaki aku lihat. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika aku lahir, sebenarnya dua jin kembar ini selalu memantau keadaan ibu sama aku. Namun, aku dianggap lebih menarik dibandingkan ibu, karena konon aku jauh lebih kuat dari ibu. Ada satu hal yang harusnya aku jelasin tentang ibu, yaitu soal hasil belajar kebatinan dan puasa yang seharusnya 3 hari. Memberi ibu sebuah kelebihan yang bisa dibilang membuat ibu sendiri ketakutan. Karena gak hanya terjadi 1 atau 2 kali, namun puluhan kali. Apa itu? Jawabannya, praduga buruk. Bila Mas Didi diberi kemampuan ketika dia sakit hati,
orang yang menyakiti akan jatuh sakit. Ibu memiliki hal yang menakutkan bagi dirinya, bahkan orang terdekatnya, yaitu praduga buruk. Setiap kali ibu merasakan firasat buruk terhadap orang lain atau siapapun, maka firasat itu selalu saja menjadi kenyataan. Anehnya, firasat ini tidak muncul sesuai kehendak, namun muncul secara tiba-tiba. Pernah ibu menasehati tetangga aku untuk menghindari jalan ini, namun tetangga aku malah tetap nekat lewat jalan itu. Sebelumnya, ibu tiba-tiba berfirasat bahwa tetanggaku terlihat berlumuran darah, dan kemudian kami mendapat kabar bahwa tetanggaku meninggal terlindas truk. Tidak hanya itu, masih banyak peristiwa yang gak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Karena itu, ketika ibu mendapat firasat buruk yang berhubungan dengan aku, ibu selalu mewanti-wanti agar aku nurut apa katanya. Namun yang lebih penting, dua jin kembar itu mengikuti aku karena aku jauh lebih kuat lagi. Untungnya, Deno akhirnya tahu ketika tiba-tiba beliau masuk ke dalam kamarku. Melihat dua jin itu seperti sudah menunggunya. Konon, Deno mendapat bisikan gaib bahwa tiang kembar aku sedang berusaha mencari jalan pulang. Malam itu, kami sekeluarga besar sepakat buat pergi ke rumah tempat kampung halaman Mbah Nang. Kabarnya, di sana aku bakal dipadus kembang atau mandi kembang 7 rupa. Namun firasatku sangat gak enak, dan ternyata tempat itu bisa dikatakan penuh dihuni lembut dengan bentuk dan rupa yang tidak dapat aku jelasin. Di sini aku baru tahu kalau rumah ini dulu dihuni oleh Mbah waktu kecil. Mbah sendiri rupanya adalah anak kedua, dan selama ini aku gak pernah kenal dengan saudara Simbah. Namun malam ini aku tahu bila saudara Mbah Nang rupanya adalah seorang wanita tua. Namun sayangnya beliau memiliki masalah dengan kejiwaannya. Sejujurnya aku gak deket sama Mbah Nang, karena di antara cucu-cucunya aku yang jarang sekali ngobrol. Namun malam ini Mbah Nang menceritakan semuanya. Rupanya kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, di mana satu generasi pernah lahir dua mbarep tunggal. Namun sayangnya, satu di antara mereka harus kehilangan akal sehatnya karena tidak sanggup menahan beban yang ada di pundaknya. Disinilah Mbah Nang takut hal itu akan terulang kembali. Sejujurnya, Bapak masih menolak terlebih ketika Deno memberitahu bahwa aku dalam bahaya yang lebih besar. Bila berurusan dengan penghuni pabrik saja sudah mendapat masalah sebesar itu, apalagi bila berhadapan dengan tiang kembarnya. Bila tidak gila, maka aku pasti mati. Bahkan Deno mengatakan, perbandingan menghadapi tiang kembar seperti membandingkan ujung kelingking dengan segumpal daging. Namun, alasan sebenarnya aku dibawa ke sini karena bebauan di sekitar sini dapat menyamarkan bau di badan aku yang kata Deno, ibarat pandan yang sudah direbus. Sementara Pak Le aku yang lain pergi menyusul wanita yang pernah menyelamatkan aku. Namun sayangnya, wanita tua itu sudah meninggal tepat setelah kunjungan terakhirku. Meninggalnya sendiri murni karena usia, dan mendengar itu, Deno akhirnya mencoba dengan caranya sendiri. Aku diminta untuk hanya berdiam di dalam kamar di mana samping kanan kiri hanya ada bambu. Namun yang aku ingat adalah di kamar itu, bebauan kemenyan sangat menyengat. Dan tepat di malam berikutnya, Deno membawa masuk seseorang wanita tua. Beliau adalah Mbak Yu dari Simbah. Begitu melihat aku, yang aku ingat, dia hanya diam. Matanya kosong, lalu duduk tepat di depanku yang merinding melihat tingkah lakunya. Deno mengatakan bahwa harus ada yang dilakukan sebelum aku benar-benar siap buat nutup semua ini. Di lain hal, Pak Haji San'ah yang sebelumnya dicari ibu, rupanya sudah pindah rumah. Padahal beliau adalah wali aku. Sontak malam itu, aku cuma mendengar Mbak Yu menangis dan tertawa di dalam kamar, berdua dengan aku. Namun firasatku bahwa di dalam kamar aku gak sendirian, melainkan dua jin kembar itu juga ada di sana. Namun bukan itu yang bikin aku merinding, melainkan pada jam-jam tertentu Mbak Yu nyinden dengan bahasa Jawa yang gak bisa aku pahami. Namun suaranya halus dan melengking. Anehnya, dari luar kamar seolah ada pengiring karawitan yang membuat aku seolah-olah tahu bahwa mereka bukan manusia.
Aku belum pernah mendengar seseorang bersyair diiringi alunan musik yang begitu kental dengan nuansa mistis, karena satu yang aku ingat adalah dadaku berdetak lebih cepat, bulu kudukku sendiri, karena Mbak Yu tiba-tiba menyeringai dan tetap bersyair dengan suaranya yang melengking. "Dia bukan Mbak Yu," kataku, dan dengan mata kepalaku sendiri aku semakin takut saat dia menari layaknya penari jaipong di depanku, berlenggak-lenggok di dalam kamar yang sempit itu. Sementara aku mulai menangis, Mbak Yu seperti menikmati suasana itu. Terkadang ia tertawa begitu keras, namun terkadang suaranya saru layaknya ia baru saja menangis. Namun matanya masih awas melihat di mana aku terduduk di atas kasur. Sementara musik gamelan mulai mengalun lembut dan Mbak Yu mendekat, semakin mendekat. Lalu aku bisa melihat dengan jelas guratan wajah tua yang sebelumnya aku lihat sangat berbeda. Kali ini di dalam kegelapan, disertai sedikit cahaya yang muncul dari langit-langit kamar, wajah itu sebegitu dekat dengan wajahku yang tercekat, tersenyum memandangku yang saat itu baru sadar. Dua jin kembar itu sudah masuk dalam tubuh Mbak Yu. Karena sosok itu tampaknya menikmati momen itu, hingga suara musik karawitan itu perlahan menghilang. Suaranya perlahan-lahan memudar, dan kemudian wajah itu juga menghilang bersamanya. Namun sebelum wajah itu menghilang, aku gak akan pernah melupakan ekspresi terakhirnya. Menyeringai seolah memberi pesan kepadaku bahwa dia masih ada. Sebuah senyuman yang masih sampai saat ini bakal aku ingat-ingat, bahkan di tengah malam seperti ini. Setelah sosok Mbak Yu menghilang, aku mendengar seseorang masuk. Rupanya Deno. Beliau melihat aku, menggendong tubuhku yang masih tidak dapat percaya dengan semua ini. Sontak aku bertanya pada Deno, "Kemana Mbak Yu?" Dengan wajah seperti enggan memberitahu, Deno hanya mengatakan, Wes, lalekno kabeh ya." Di luar kamar, masih di dalam rumah pendopo itu, aku melihat ke kanan kiri berusaha mencari dari mana sumber suara gamelan dan musik-musik itu mengalun tadi. Namun, aku gak melihat apapun. Seolah suara itu muncul begitu saja, entah dari mana. Aku diminta melepaskan bajuku hanya dengan celana pendek. Di saat malam masih menyelimuti langit, Deno menyentuh kepalaku sembari entah membaca apa. Sementara di sekitarku, Bude, Bule, bahkan Banang mengelilingi aku seolah-olah aku adalah tontonan yang menarik. Berkali-kali tubuh dan kepalaku diguyur dengan air kembang, membuat aku menggigil kedinginan. Sampai tiba-tiba yang aku ingat waktu itu, kesadaran aku seolah dibagi menjadi beberapa bagian. Karena semua orang di sana mendadak berubah dan aku dikelilingi makhluk lain. Pendopo yang seharusnya dikelilingi keluarga besar aku tiba-tiba menjadi sarang makhluk lembut. Dan tepat jauh di depan aku ada seseorang yang tengah duduk di sebuah kursi tua. Beliau memiliki rupa seperti Mbak Yu. Di sanalah aku diminta mendekat. Maka meskipun enggan, tubuhku seolah-olah bergerak dengan sendirinya mendekati sosok itu. Ger, sing sabar. Aku ya tau ngerasake opo sing mau rasake. Rasa wedi, rasa kuatir. "Mbah," kataku, "nopo to urip kula kaya ngene?" Mbak Yu hanya melihat aku dengan tatapan sedih. Dan aku ingat, melihat Mbak Yu di sana itu seperti diratukan oleh kaum mereka. Walaupun aku masih gak yakin itu kakak Simbah yang sebelumnya. "Kok neros sopo sing barep tunggal saiki?" "Mas Didik," kataku ragu. "Bukan," kata beliau. "Iku kowe." Aku diam sembari mendengarkan penjelasan beliau. "Tapi," katanya, "barep tunggal iku bebane abot. Awakmu gak sah maksake nek ra kuat. Didik lahir bukan sebagai barep tunggal, tapi alang-alang sing seharusnya dampingi awakmu." Aku masih bingung mencerna kalimatnya. Lama aku berpikir dan akhirnya beliau mengatakan lagi, "Eleng-eleng, sopo sing ngeroh barep tunggaliku?" "Barep tunggaliane, Mbah." "Cah bagus. Tapi Deno," kataku masih mencoba menyanggah dengan senyuman yang menenangkan. Aku mendengar hal yang mengejutkan.
Sebenernya sakjane mbarep tunggal iku mandek nang aku, Nger. Tapi dasar pinge iku malah ngelanjutke tradisi ranggena sing seharusnya diakhiri iki. Mbah Nang juga alang-alang, Mbah. Mbak Yu mengangguk. Di sini aku akhirnya paham sesuatu yang berhubungan satu sama lain. Deno, apakah? Mbak Yu langsung mengangguk. Deno juga alang-alang saja. Memang bedone kayak rambutnya beludo, tapi nek tradisi iki terus dilakokno, kabeh iki ra iso mari. Terus sinten, Mbah, sing dadi mbarep tunggal sak jamane? Deno niki bapakmu, Nger. Di kejadian yang seperti mimpi itu, terakhir aku bercakap sama beliau yang mengaku sebagai Mbak Yu. Itu berakhir ketika beliau mengusap wajahku dan seketika itu Mbah Nang dan Deno melihat aku lemas, untuk berdiri pun susah. Aku cuma melihat bapak gendong badanku dan ibu meninggalkan tempat itu. Di jalan pulang, keluargaku dan keluarga besar seperti tidak ingin membahas kejadian itu. Aku sempetin untuk bertanya sama bapak. Pak, bapak dulu juga? Bapak seperti langsung tahu. Iyo, bapak luwih parah. Kamu mek ilang sedino, bapak seminggu. Berarti sing diomongke Mbak Yu? Iya bener. Kabarnya bapak berhasil bertemu dengan Pak Haji Sanah di Jawa Tengah. Beliau pindah karena dimintai tolong untuk menjaga sebuah pabrik yang beroperasi, yang katanya setiap pabrik rupanya ada yang pegang. Menghindari serangan dari orang yang tidak suka. Tapi intinya Pak Haji Sanah sudah menahan tiang kembarku sejak lama. Dan sebuah kebohongan bila tiang kembarku sedang mencari jalan pulang. Sedangkan jin kembar itu hanya mengikuti ibu, dan memang berbahaya sejak lama. Pak Haji Sanah sendiri dulu pernah melihatnya sewaktu ibu datang ke rumahnya. Tidak disangka, ternyata jin itu tertarik juga dengan aku. Itulah alasan Deno begitu protektif, mengira bahwa jin itu akan menjadi jalan bagi tiang kembar aku untuk menemukan jalan pulang. Namun, kejadian itu mempercepat aku untuk pindah ke rumah baru. Bapak dapat pekerjaan baru dan kami meninggalkan tradisi itu. Meski begitu, hubungan baik keluargaku sama keluarga besarku tetap terjalin baik. Setengah dari keluarga besar aku juga sudah meninggalkan tradisi itu. Sekarang, setelah Mbah Nang dan Deno sudah meninggal, tradisi ini diteruskan oleh Mas Didi. Terakhir kali aku ketemu, mereka masih melakukan tradisi itu meski sudah jarang dan tidak seintens dulu. Lalu, ingat dengan Dira, teman sekampusku dulu yang pernah mengatakan ada yang menjaga aku dari jauh dan dia tidak mau membicarakan itu. Alasannya, rupanya ada dua yang menjaga aku dari jauh dan tidak bisa mendekat karena bisa bertabrakan. Mereka adalah almarhum Mbak Yu. Karena setelah peristiwa itu, Mbak Yu meninggal, meski keluarga besarku menganggap dulu beliau memang sudah sakit keras dan rela menanggung dua jin kembar yang sempat menggangguku untuk tinggal di dalam tubuhnya, bisa dikatakan Mbak Yu berkorban menerima semua makhluk lembut itu agar Mbah Nang tidak melanjutkan tradisi ini dulu. Namun Mbah Nang salah mengartikan semua ini. Aku pun gak bisa menyampaikan pesan itu pada Mbah Nang, karena waktu itu aku masih dipandang sebagai anak-anak yang ucapannya tidak akan dipercaya. Kata Dira di Wetan, Mbak Yu menjaga aku. Sedangkan di Kulon, Kembang Turi, Prewangan milik ibu yang menjagaku. Apapun itu, selama mereka memiliki niat yang baik dan aku gak merasa terganggu, maka aku biarkan saja. Tapi ibu selalu berpesan sama aku, sholat, 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 dan jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi waktu kejadian aku dibawa ke pendopo saat bapak dan ibu mencari Haji Sanah. Tanpa sepengetahuan bapak, ibu meminta prewangannya yang pernah dikurung sewaktu beliau di Ruqyah untuk dilepaskan sebagai pendamping saja. Walaupun alot, akhirnya permintaannya dikabulkan. Namun setiap ibu aku tanya, ibu akan berdalih sampai saat ini bahwa beliau tidak tahu menahu akan hal itu. Jadi mungkin aku cuma berpesan saja. Kadang batasan dunia kita sama dunia mereka dibuat memang untuk menjauhkan kaum kita dari kaum mereka. Dan tentu saja dari perbuatan syirik, karena toh tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Sang Pencipta. Aku tutup cerita ini sampai di sini ya. Dan sebelumnya aku minta maaf bila dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan tentunya kalian bisa mendapatkan hikmah yang terbaik dari kisah ini.